Pak Asmi, Saya berbeda. Anda yakin bakal terbukti di persidangan? Saya tadi membantah pendapat beliau ya, caranya kalau tadi kan sekalipun tadi ada tip, jadi katakanlah jadi tiket pertama menurut pendapat beliau tadi, tapi dalam rejim informasi publik begitu ada KUHP atau hukum pidana karena dia publik, begitu ada laporan pidana naik dong Bang, tidak lagi menjadi dokumen yang dikecualikan absolut. Rekening bank aja begitu ada laporan polisi bisa muncul. Benar. Gitu loh. Jadi serahasia apa gitu loh. Jadi bisa saja jalan juga seiring berdua. Keep monggo jalan, tapi begitu ada laporan polisi ini harus menjadi satu transparansi proses yang harusnya lebih terukur. Apalagi status figur publik, Pak Jokowi sebagai presiden. Jadi bukan menghilangkan mekanisme hukum acara yang memang sudah ada, tapi justru menaikkan prosedural dari kepolisian, dokumen yang dikecualikan tadi tidak otomatis dikecualikan dalam proses pidana. Artinya penyidik berhak menyita atau meminta bukti asli tanpa melalui komisi apa KIP apa? Ya, awalnya kan mereka ini harusnya mendapatkan informasi berjuang di tahap awal di KIP. Ya, perjuangan awal ya, perjuangan awal. Setelah itu barangkali meningkat kalau tidak puas ke PT UN, ya kan? Kemudian gugatan Kelamaan keburu pemilu 2029. Nah, itu cuman kan yang mau disasar ini adalah isunya kan, penggelembungan isunya. Nah, dan menurut saya gini loh. Ya, kita tunggu pengadilan aja. Kalau memang toh ini kan tidak puas di pemerintah tingkat kepolisian kan, kita tunggu di pengadilan. Kalau di pengadilan tidak terbukti misalnya tidak bisa dibuktikan ada ijazah, selesai urusannya. Ya kan? Menurut Bapak setuju juga bahwa bukti ijazah asli mutlak harus nongol di pengadilan? Akan dibuktikan di pengadilan. Enggak, harus adalah salah satu surat kan, itu adalah salah satu bukti pemalsuan. Standarnya kan bahwa ini kan tujuannya palsu atau tidak palsu. Harus ya kan? ada asli. Harus ada aslinya untuk mengatakan ini apa namanya perkaranya modelnya kayak gimana. Ya kan kalau ada aslinya ditunjukkan selesai urusannya. Pak Suryo misalnya terkena hukum ya atau terjadi perdamaian kan kita nggak tahu nih. Ya kenapa ya kan? Daripada nunggu sampai sidang mantan klien Anda, kenapa nggak langsung tunjukkan ini jasa gua gitu? Saya nggak ngerti itu. Pola berpikirnya ya. Saya bukan pengacara, saya terputus tahun 2014. Itu saya tidak ada hubungan lagi. Jadi kalau misal logikanya adalah dibuktikan pengadilan, kan tidak puas di polisi, dibuktikan pengadilan. Nanti misalnya pengacara Surya bilang, kami tidak puas dengan proses penyidikan. Sekarang kami minta betul, hakim untuk jalankan begitu Bang. Saksi kunci, saksi mahkota itu kita bisa hadirkan pengadilan. Saksi kunci kan, apalagi bukti fakta ini, bukti surat. Kalau bukti surat terbukti, ada selesai urusannya. Tapi kalau tidak, wah, jadi menurut Anda ijazah asli adalah kunci utama. Kunci utama. Anda hormat begini ya. Jadi di antara hukum pidana tadi ada hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu kan hukum yang dalam keadaan bergerak, yang memberi batasan kewenangan keseimbangan antara warga negara, aparatur negara dan negara sendiri. Gitu loh. Disitulah menjadi. Maka hukum acara pidana dalam bergerak itu dengan 3P-nya. Kita akan lihat prosedur, kita akan lihat profesional, dan kita akan lihat proporsional. Memberikan keseimbangan kepada kedua belah pihak untuk menunjukkan bahwa dia netral dan apa yang tidak seimbang di sini? Ya, kalau tadi kita lihat ada mekanismenya seperti yang Pak Hotman bilang tadi, polisi punya kewenangan untuk melakukan tindakan penyitaan. Kenapa dia tidak lakukan itu? Karena jawabannya adalah di situ. Kenapa dia berani di dalam ruang kedap padahal itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan rekening bank aja bisa disita. Bisa. Gitu loh Bang Hotman. Ini yang menurut kita jadi tanda tanya, padahal sistem peradilan pidana itu adalah serangkaian daripada bekerjanya aparatur hukum yang sinergis dari polisi, jaksa sampai peradilan. Kalau itu akhirnya dipotong dari sini, digelapkan, padahal mekanisme penyidikan itu untuk membuat peristiwa terang. Tapi dari awal pintu masuknya penyelidikan bikin gelap. Berarti ada sesuatu. Jadi lagi-lagi sesuai dengan teori dan praktek hukum pidana, pemalsuan itu. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini, Indonesia Maju. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat cuplikan video di mana lagi-lagi kita akan membahas ijazahnya Pak Jokowi. Nah, teman-teman semua, di salah satu berita atau salah satu tanggapan oleh Prof. Koenjoro buka suara untuk kritik atau beberkan ijazahnya Jokowi. Nah, dimana kita akan membahas hari ini ijazah Jokowi asli UGM. Prof. Koenjoro buka suara kritik boleh, kebohongan jangan ya. Teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas bersama ya. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat cuplikan video atau tadi ya sebuah berita dikatakan polemik ijazah Jokowi Presiden kembali menjadi pembincangan hangat di tengah masyarakat ya. Tentu saja setelah sekian lama simpang siur, kini giliran seorang guru besar senior dari Universitas Gadjah Mada UGM, Prof. Koenjoro yang angkat bicara di mana dalam sebuah wawancara daring yang menyita perhatian Prof. Koenjoro.
Nah, di mana secara gamblang menyampaikan ternyata atau pertanyaan yang mengejutkan sekaligus penuh kejujuran. Ya, di mana saya tidak suka Jokowi terhadap kebijakannya, tapi saya harus akui beliau lulusan S1 UGM. Nah, pertanyaan ini menjadi bantahan tegas terhadap berbagai klaim yang menyebut ijazah Jokowi palsu. Ya, sebagai seorang akademis yang mendedikasikan hidup di lingkungan kampus, ya, Prof. Koenjoro ini menegaskan bahwa Joko Widodo memang benar-benar menyelesaikan studi di Fakultas Kehutanan UGM dan berhak menyandar gelar insinyur. Nah, keyakinan itu atau ini bukan tanpa dasar, lalu ia merujuk pada kredibilitas sistem internal kampus, ya, testimoni dari para dosen yang pernah mengajar, pengakuan rekan-rekan seangkatan, serta data akademik resmi dan terekam dengan jelas, ya. Meskipun ia mengaku belum pernah melihat fisik ijazah Jokowi secara langsung, namun ia menemukan bahwa di lingkungan akademik kepercayaan terhadap data dan testimoni internal sudah menjadi hal yang lazim dan kuat sebagai bukti. Ya. Namun isu hoax ijazah Jokowi yang sebelumnya diembuskan oleh 3 tokoh publik, di mana Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa dinilai Prof. Koenjoro sebagai klaim yang tidak berdasar. Namun ia menegaskan bahwa tuduhan semacam itu yang hanya memodalkan fotokopi atau opini pribadi tanpa data valid justru merusak kredibilitas pihak penuduh. Ya. Tentu saja kalau kita bisa melihat, ya, di mana guru besar ini membuka suara karena dia sangat-sangat sudah memang udah muak, ya, dengan ijazahnya Pak Jokowi. Nah, di mana lebih jauh upaya menjelekkan institusinya sekelas UGM dengan tuduhan tak berdasar adalah tindakan yang sangat disayangkan. Nah, mengapa validasinya ijazah tidak harus melalui penunjukan fisik, namun dalam pemandangan Prof. Koenjoro pembuktian kelulusan seorang tidak melulu harus dengan menunjukkan fisik dengan kehidupan atau ijazah ke hadapan publik. Namun setiap universitas memiliki catatan akademi resmi dan arsip, ya, di mana mahasiswa menjadi sumber data paling sah dan terpercaya di dunia pendidikan tinggi. Kepercayaan terhadap sistem akademi yang terstruktur dan proses validasi internal adalah fondasi utamanya. Ya, kalau kita bisa melihat, ia juga menegaskan bahwa kepentingan menjunjung tinggi hak individu dan proses hukum itu, data pribadi seperti ijazah, kata Prof. Koenjoro, hanya dapat diungkapkan melalui jalur hukum yang berlaku, bukan melalui desakan publik atau tekanan media. Ya, apalagi jika UGM sebagai institusi yang berwenang telah menyatakan seorang resmi bahwa Jokowi adalah lulusan atau alumnus mereka, maka pernyataan tersebut sudah cukup kuat sebagai bukti akademi yang valid. Ya, UGM dan marwah institusinya yang dipertaruhkan, Prof. Koenjoro tidak menutupi kekecewaannya terhadap upaya sistematis dari pihak luar yang terus-menerus mencoba mencorek nama baik UGM. Nah, ia menilai bahwa desakan untuk memaksa UGM membuka ijazah presiden ke publik adalah bentuk tekanan yang dapat merusak warna dan independensi institusi pendidikan. Ya, tentu saja pertanyaan legus dari Prof. Koenjoro ini, ya, menjadi bukti nyata bahwa dalam dunia akademik kejujuran dan integritas adalah hal atau nilai-nilai yang lebih utama dibandingkan kepentingan politik. Ya, ia juga membuktikan bahwa seorang bisa saja memiliki pandangan kritis terhadap kebijakan seorang pemimpin. Ya, namun ketika menyangkut kebenaran fakta akademik, kejujuran harus tetap ditegakkan. Ya. Namun di era yang sering disebut postur seperti sekarang, di mana opini yang diinformasikan dapat menyebar lebih cepat daripada kebenaran, nah, kita juga semua dituntut untuk lebih kritis dalam memilih informasi. Ya, kebenaran akademi bukanlah perkara opini publik atau hasil desakan massa, melainkan perkara data yang valid dan pembuktian melalui jalur hukum yang sah. Ya,
Namun di situ kita bisa melihat bagaimana beliau bahkan mengungkapkan telah berdiskusi dengan pemimpin UGM untuk mengambil langkah-langkah bijak demi menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap kampusnya, bukan kepada Joko Widodo. Nah, teman-teman, dimana kita melihat di sini seorang guru besar UGM atau Prof. Koenjoro telah membuka suara bahwa dia menyebut bahwa boleh kritik tapi tidak boleh berbohong ya. Teman-teman semua, mari kita bersama-sama terus untuk channel-channel kita tentang masih banyak bagaimana kelanjutannya. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam Indonesia Maju.